Sama saya Didit dari analis teknikal MNC Sekuritas. Dan saat ini untuk sebelum kita memulai ke acaranya atau apakah kita akan membahas apa sih di IG Live kali ini? Nah, mungkin saya bisa untuk membacakan bagaimana kondisi pergerakan IISG di penutupan hari ini ya. Kita lihat terlebih dahulu. Di mana pada hari ini IISG ditutup menguat cukup signifikan sebesar 1,04% di levelnya 8.250. Posisi pergerakan ISG masih cenderung uptrend dan hari ini juga masih disertai dengan munculnya volume pembelian. Jadi cukup menarik ya pergerakan ISG ke depannya dan pada hari ini saya akan mengajak teman-teman MNCer sekalian untuk kita berdiskusi dan juga kita membahas perihal moving average gitu ya. Jadi ini adalah salah satu indikator teknikal yang biasa atau sering digunakan oleh teman-teman sekalian ataupun para analis teknikal. Jadi ini merupakan salah satu indikator yang cukup simpel. Nah, sebelumnya mungkin bisa saya share screen terlebih dahulu untuk materinya sebentar ya. Ya, ini dia materinya, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca market menggunakan moving average gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat apa sih moving average itu ya? Nah, mungkin kita bisa untuk melihat di sini, di mana untuk moving average atau kita bisa sebut sebagai MA ini merupakan salah satu indikator yang paling sering dipakai untuk membaca arah tren dan momentum harga. Karena kalau kita lihat ya, untuk moving average sendiri, ini biasanya kita mengenal nih, ada MA5, MA20, MA60, dan MA200 gitu ya. Seperti apa sih MA-MA itu dan ada berbagai macam jenis MA apa saja yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, nanti kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar atau mungkin bisa di kolom komentar aja ya. Jadi biar lebih gampang untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk perihal dari MA sendiri. Nah, kalau kita udah tahu nih MA itu apa, definisinya seperti apa. Nah, kita lihat sebenarnya MA itu terbentuknya dari mana. Nah, namanya juga moving average. Nah, namanya MA ini dibentuk dengan menggunakan rata-rata pergerakan harga selama rentang waktu tertentu. Jadi yang dipakai adalah pergerakan rata-rata pergerakan harga pada periode tertentu. Misalnya kalau kita menggunakan MA5 gitu ya, yang lebih kecil, ini berarti pergerakan dari rentang harga hari ini sampai 4 hari ke belakang. Jadi hari ini dihitung hari 0 ya. Kemudian kemarin itu adalah hari pertama, selanjutnya hari kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada rata-rata pergerakan harga selama 5 hari ke belakang. Jadi harganya cenderung historikal seperti itu. Nah, kenapa menggunakan harga historikal ya? Karena nama juga moving average, kita menghitung rata-rata pergerakan harga ke belakang. Jadi untuk menentukan baik dari MA itu kegunaannya bisa untuk kita melihat dari sisi support ataupun resisten ke depannya seperti apa. Nah, karena menggunakan pergerakan harga selama beberapa rentang waktu ke belakang, maka MA juga disebut juga sebagai lagging indikator atau indikator yang terlambat karena harus menunggu harga terbentuk dulu baru nanti MA-nya juga terbentuk. Umumnya harga yang dipakai sebagai harga acuannya ini adalah harga closing. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan bisa dipakai untuk harga acuannya itu harga opening atau harga tertinggi ataupun harga terendah. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya ini di aplikasi Motion Trade ya, nanti di bagian trading view-nya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan MA dan bagaimana cara kita mengakses untuk melihat memunculkan MA-nya di aplikasi trading view Motion Trade-nya teman-teman semua. Nah, selanjutnya parameternya yang biasa digunakan ini biasanya ya, di sini ada MA5, MA20, MA60, MA200. Kok ada berbagai macam parameter gitu ya? Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah seperti ini. Kalau kita bicara MA5, berarti kita bicara 5 hari perdagangan.
yang berarti selama 1 minggu gitu ya. Jadi yang dihitung adalah hari perdagangan atau hari bursa, bukan hari kalender. Nah, ini bisa dibedakan. Kalau hari kalender itu hari libur dihitung sebagai hari kalender, namun hari bursa ya berarti apabila terdapat perdagangan di bursa, ya itulah yang dihitung harinya. Jadi kalau MA5 itu adalah 5 hari perdagangan bursa, MA20 itu berarti 20 hari perdagangan bursa, atau bisa kita hitung sebagai 1 bulan gitu ya. Kemudian MA60 itu kira-kira 3 bulan untuk 60 hari perdagangan bursa. Dan selanjutnya yang biasanya paling panjang ada MA200 atau ini 1 tahun perdagangan bursa. Nah, semakin kita lihat ya angkanya ada 5, 20, 60, dan 200. Semakin besar angkanya berarti parameter yang digunakan atau time frame yang digunakan akan semakin besar. Nah, jadi jangan keliru apabila misalnya teman-teman sekalian ini adalah short term trader gitu ya, menggunakan MA200. Nah, itu terlalu besar. Kita bisa menggunakan MA5 atau MA20. Atau teman-teman juga bisa custom sendiri. Misalnya kadang ada yang memakai MA10. Seperti itu. Itu terserah dari teman-teman. Tapi biasanya secara teoritis itu ada MA5, 20, 60, dan 200. Nah, MA ini terdiri dari beberapa jenis. Yang akan kita bahas di sini adalah 3 jenis MA, di mana yang pertama adalah Simple Moving Average. Ini MA yang paling sederhana, perhitungannya sederhana, nanti akan saya jelaskan di belakang begitu ya. Kemudian ada Weighted Moving Average, ini WMA gitu ya, dan ada Exponential Moving Average atau EMA, seperti itu. Jadi ini adalah ketiga jenis MA yang biasanya dipakai atau digunakan untuk biasa kita untuk menganalisis tren ya, tren atau momentum pergerakan harga saham. Nah, sebenarnya bisa nggak sih MA itu dipakai untuk area jual ataupun beli? Ya, bisa kita katakan bisa, bisa juga kita katakan tidak, seperti itu ya. Jadi, ini nanti tergantung dari sisi teman-teman sendiri atau dari sisi trader atau investornya sendiri. Apakah memang cocok untuk menggunakan MA sebagai area jual beli atau bagaimana? Namun untuk saya pribadi, MA ini biasanya kita untuk melihat dari sisi pergerakan harga. Apakah harganya nanti cenderung bullish atau cenderung konsolidasi atau sideways atau malah downtrend. Kemudian yang kedua bisa untuk menentukan dari sisi support ataupun resistennya. Nah, kita lihat di sini. Kita bahas pertama dulu ini adalah Simple Moving Average atau SMA atau ya MA pun juga bisa ya gitu ya. Di mana Simple Moving Average ini mencerminkan rata-rata pergerakan harga selama rentang waktu tertentu. Gitu ya. Misalnya SMA 5 atau MA5 ya, berarti selama 5 hari. Gitu ya, dari hari ini sampai 4 hari ke belakang seperti itu. Kemudian MA20 pun juga gitu. Dari hari ini sampai mungkin 19 hari ke belakang seperti itu. Jadi perhitungannya itu sudah ada nanti dibagi dengan masa periodenya sendiri. Namun jangan khawatir, tidak perlu menghitung ulang karena semuanya sudah otomatis. Tinggal menuliskan mau MA berapa, klik-klik-klik selesai muncul garis MA-nya. Nah, kalau kita lihat di sini SMA dihitung dengan menjumlahkan harga selama sejumlah periode tertentu. Kemudian dibagi dengan jumlah periode tersebut. Ya, misalnya tadi kalau MA5 kita hitung dari T0, T-1, T-2, T-3, T-4 dibagi 5. Nah, ini jadilah perhitungan sebuah simple moving average gitu ya. Nah, mungkin bisa saya contohkan, kita mungkin beralih dulu ke chartnya gitu ya. Sekalian kita sedikit-sedikit praktek gitu ya, bagaimana cara untuk kita menampilkan dari sisi MA-nya. Nah, di sini saya memakai untuk chartnya TradingView di Motion Trade. Dan kalau kita lihat di sini sudah tertampil MA gitu ya. Jadi ini mungkin saya bisa hapus terlebih dahulu untuk MA-MA-nya. Supaya kita bisa mengerti bersama bagaimana cara menampilkan MA. Nah, kita lihat di sini. Kita klik aja indikator di sini ya. Klik indikator. Kemudian kita cari Moving Average. Nah, di sini ada moving average-nya ada banyak. Kita pilih aja ini yang moving average ini. Nah, sudah muncul ya moving average-nya. Kemudian kita bisa lihat di sini default-nya 9. Ini bisa kita ganti. Kita kasih di sini ada lambang gear atau setting gitu ya. Kita klik. Kemudian kita jadikan sebagai misalnya MA5. Lalu style-nya kita ubah warnanya. Saya biasa jadikan merah. Kemudian garisnya agak tebal.
Nah, disinilah sudah muncul ya garis berwarna merah di sini, di mana garisnya ini ada yang memotong candle, ada yang berada di bawah, ada yang berada di atas candle ataupun di bawah candlenya. Nah, kita lihat di sini adalah MA5. Artinya apa? Ini adalah pergerakan rata-rata selama periode 5 hari. Dari T0 sampai T-4 seperti itu ya. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini. Oh, misalnya ini contohnya adalah Avia. Bagaimana cara kita menganalisis trennya dengan menggunakan MA5? Nah, karena MA5 ini merupakan moving average dalam jangka pendek, time frame-nya pendek gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pergerakan Avia saat ini, nah ini sembari saya coret-coret biar agak jelas gitu. Pergerakan Avia saat ini yang dapat kita perhatikan, di mana posisinya masih uptrend. Kok bisa dibilang uptrend, Pak? Karena kalau kita lihat pergerakan harganya masih berada di atas MA5-nya. Jadi dalam jangka pendek ini masih cenderung uptrend. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ketika harganya ini sudah memotong MA gitu ya, maka dia akan menjadi downtrend. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi kita lihat apabila berada di bawah MA, maka pergerakan harganya, terutama MA5 yang lebih dekat, pergerakan harganya cenderung untuk momentumnya momentum bearish. Gitu ya. Jadi membaca trennya lebih enak. Ini misalnya tren dalam jangka pendek. Nah, bagaimana misalnya tren dalam jangka menengahnya? Oke, saya ganti di sini MA-nya jadi 60. Nah, kalau di MA60 karena MA-nya masih berada di atas dari pergerakan harga, maka dari itu pergerakan harga dari Avia, kalau kita lihat dari jangka menengahnya gitu ya, ini pergerakan harganya masih cenderung bearish, jadi masih cenderung downtrend. Belum mampu break dari MA60-nya. Akan menarik apabila dia break dari MA60 disertai juga dengan peningkatan volume pembelian, maka akan menjadi uptrend kembali. Nah, seperti itu kira-kira untuk penjelasan dari bagaimana cara kita mencari MA di chartnya motion trade. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke materinya sebentar dulu ya. Kita kembali ke materi. Nah, setelah kita tahu apa itu simple moving average, berikutnya kita akan membahas yang namanya weighted moving average atau WMA. Ini cukup berbeda dengan simple moving average gitu ya. Kalau kita perhatikan, di mana memang karena simple moving average itu pembobotannya itu sama setiap periodenya, ini ditanggulangi atau diatasi oleh si WMA atau weighted moving average, di mana pembobotan si WMA ini lebih besar di hari terakhir atau di hari sekarang. Gitu ya, misalnya kita menggunakan misalnya tadi WMA 5 atau WMA 20, 60 dan seterusnya. Jadi ini si weighted moving average ini bisa dikatakan lebih mempresentasikan kondisi sekarang. Jadi garisnya lebih smooth, lebih enak dilihat dan pergerakan harganya, pergerakan MA-nya itu lebih responsif begitu ya. Nah, tadi sudah simple moving average. Terus kemudian yang kedua adalah weighted moving average. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang exponential moving average. Nah, ini sebenarnya pengembangan dari simple moving average dan juga weighted moving average, di mana pembobotannya hampir sama dengan weighted moving average. Si EMA ini pembobotannya lebih besar di hari terakhir atau di hari ini secara eksponensial dan gerakannya gerakan exponential moving average-nya ini akan lebih responsif terhadap pergerakan harga. Nah, gimana cara bedainnya? Nih kita lihat ya. Di sini saya sudah memberikan contoh MA20, WMA20, dan EMA20. Ini baru saya crop tadi pagi. Jadi kalau kita lihat untuk chartnya gitu ya, ini chartnya adalah Astra Internasional. Sama-sama periodenya 20. Tapi pergerakan harganya atau harga yang apa namanya ya istilahnya harga yang disajikan ini kecenderungannya berbeda. Baik dari MA biasa, WMA atau exponential moving average. Sama-sama periodenya 20 hari. Dan yang dapat kita cermati dari contoh ini adalah kalau kita lihat pergerakannya masih cenderung uptrend dari si Astra Internasional.
Loh, kok masih uptrend? Iya, karena kalau kita lihat dari MA20-nya atau dari periode 20-nya, 20 hari, pergerakannya masih tertahan oleh sinyal-sinyal moving average, baik itu yang MA biasa, weighted moving average, atau exponential moving average. Jadi kita masih bisa katakan pergerakan si Astra masih cenderung uptrend dalam jangka pendeknya, karena dapat kita tampilkan pergerakan harganya ini masih tertahan di atas level MA-nya. Nah, bagaimana kalau kita lihat contohnya menggunakan chart motion trade? Sekarang kan udah closing gitu ya, jadi kita pindah lagi ke chartnya motion trade supaya kita bisa lihat bagaimana membedakannya. Nah, di sini dapat kita lihat kan ini tadi masih MA60. Saya ganti dulu ya. Di sini jadi MA5. Kemudian saya tambahkan lagi jadi indikator, diklik. Kemudian ini tinggal ditulis weighted moving average. Nah, tinggal diklik. Terus kemudian sekalian tadi adalah exponential moving average. Tinggal diklik. Lalu kita ubah. WMA-nya sama-sama 5. Style-nya juga saya ubah. Agak lebih tebal biar kelihatan gitu ya. Kemudian di eksponensialnya saya ubah warnanya jadi hijau. Biar kelihatan juga. Ini saya jadikan 5. Nah, ini kita bisa lihat bersama di sini bahwa memang untuk pergerakannya di sini ya, baik dari sisi simple moving average, weighted moving average, dan exponential moving average, ini pergerakan harga si Avia ini masih sama-sama uptrend dalam jangka pendek. Masih mampu berada di atas ketiga level MA5-nya nih. Moving average 5-nya, baik yang eksponensial ataupun yang weighted gitu ya. Nah, tapi angka yang ditampilkan adalah berbeda. Kalau kita lihat ya di pojok kiri atas gitu ya, bahwa di hari ini MA5 itu berada di harganya 414, weighted moving average-nya 417, dan eksponensialnya berada di 416. Nah, inilah yang membedakan karena ada perhitungan bobotnya lebih besar di perdagangan hari ini untuk yang weighted dan eksponensial ketimbang yang simple moving average biasa. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat biar nanti kita bisa bahas bersama untuk dari sisi diskusi kita hari ini bagaimana cara membaca market menggunakan MA gitu ya. Ini mungkin kita ganti lagi. Tadi saya contohnya pakai ASI gitu ya. Nah, ini pergerakan Astra hari ini ditutup menguat 3,49%. Nah, padahal kalau kita lihat tadi pagi yang saya crop tadi, pergerakannya masih agak terkoreksi ya. Dan ini kembali menembus ketiga level MA-nya untuk pergerakan dari Astra. Yang berarti ini masih menandakan bahwa Astra dalam jangka pendek masih cenderung uptrend untuk kedepannya. Ini ada yang tanya, Mimin, indikator apa sih yang mudah buat pemula? Nah, yang mudah untuk pemula, yang pertama apabila ingin membaca arah tren ya kita bisa menggunakan moving average. Kemudian nanti bisa dihubungkan dengan indikator lain, misalnya seperti MACD. Sama-sama lagging ya, karena MACD kan moving, average, convergent, dan divergent. Kemudian nanti bisa dikombinasikan lagi dengan stokastik untuk membaca bagaimana kekuatan pasar. Seperti itu. Nah, ini kita lihat lagi, apakah ada yang kira-kira sahamnya downtrend? Nah, ini seperti ini, AMRT. Kalau kita lihat ya, pergerakannya sudah jelas, tanpa MA pun kita masih bisa melihat pergerakannya masih downtrend. Tapi kalau kita perjelas dengan MA, nah ini MA-nya kita bisa jadikan sebuah resist. Kalau si AMRT ini nanti bisa break dari ketiga atau salah satu dari MA-nya yang mau teman-teman pakai, misalnya adalah dari si moving average biasa, MA5-nya di 1930 gitu ya, atau 1940, maka pergerakan AMRT nanti dalam jangka pendek bisa agak cenderung uptrend. Karena kita harus perlu ada konfirmasi dari si MA-nya. Break dari MA ini nampaknya pergerakannya masih uptrend gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari angkanya saya ubah deh. Kita lihat yang agak lebih panjang. 60. Nih, baik dari EMA, WMA, ataupun EMA, saya gunakan 60. Nah, kalau kita lihat dari sisi 60, pergerakannya juga masih downtrend si AMRT sendiri.
Nih, masih baris di sini nih MA-MA-nya, moving average-nya. Dan bagaimana kalau misalnya kita lihat tadi, kita balik ke Astra Internasional. Nah, ini malah lebih jelas lagi. Tadi di apa namanya? Moving average 5 gitu ya. Pergerakannya ini kan juga uptrend gitu ya. Nah, ini di moving average 60 pergerakannya juga masih uptrend kita lihat di sini. Nah, ini bisa dijadikan sebuah level support dari pergerakan si Astra Internasional. Tapi kalau kita menggunakan MA sebagai support, apalagi MA 60-nya sebagai support, terlalu jauh. Nanti kita bisa menyesuaikan apakah nanti MA-nya dikecilkan 5 atau 20 atau bahkan 10 untuk menjadikan sebuah support yang lebih dekat sehingga nanti risk reward-nya lebih dapat gitu ya. Nah, bagaimana dengan saham-saham perbankan? Nih kan barusan naik nih tadi. Oh, ternyata kalau kita lihat BCA masih cenderung downtrend kalau dilihat dari MA 60-nya. BBRI gimana? Kita lihat, oh BBRI ini nampaknya akan menguji level MA-nya di sini. Highest-nya tadi belum nyampe MA-nya, jadi ini nampaknya akan menguji area MA, nanti kita nantikan ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari pembacaan MA, karena sudah break di level MA-nya sini di tanggal 29-30 September, maka kita masih bilang ini untuk pergerakan dari BBRI masih cenderung downtrend. Terus, Pak, bagaimana cara membaca analisis breakout? Oke, cara membaca analisis breakout. Sebenarnya kalau analisis breakout, misalnya saya contohkan seperti ini ya. Ini breakout-nya breakout ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di tanggal 26 dan 29 gitu ya. Pergerakan si BBRI ini kan break ke bawah dari level MA-nya. Yang berarti pergerakannya akan cenderung downtrend. Bagaimana kalau uptrend ya? Kalau uptrend kita lihat nih di tanggal Agustus, 11-12 Agustus, ini break ke atas. Berarti dia akan melanjutkan penguatannya seperti itu. Nah, inilah cara membaca dari sisi breaknya gimana. Saya biasa pakai MA5 1022. Apakah sama saja? Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebenarnya bisa untuk di custom dari teman-teman sendiri. Bagaimana untuk kadang tuh ada yang ngomong gini, MA itu cocok-cocokan, Pak. Ada yang bisa pakai 5, 10, 22 ataupun misalnya 15 seperti itu. Namun, kalau dari sisi saya pribadi, saya membacanya adalah kalau kita pakai MA5 itu berarti 5 hari perdagangan, 20 hari perdagangan, dan seterusnya gitu aja. Jadi nanti tinggal menyesuaikan, sebenarnya sama saja. Nanti tinggal kita trial and error ataupun backtest ke belakangnya gimana. Nah, kita lanjutkan ya ke materinya lagi. Sebentar, saya ganti ke materinya dulu. Nah, tadi kita udah melihat bagaimana membedakan moving average, weighted moving average, dan exponential moving average. Sekarang kita lihat, nah fungsinya MA, sebenarnya fungsinya MA itu bisa dikatakan ada beberapa ya. Misalnya seperti ini, kalau yang saya tuliskan di sini adalah, ini untuk membaca support dan resisten yang cenderung dinamis. Kan kita bisa lihat support resisten itu dari beberapa hal. Pertama misalnya dari pergerakan candlenya. Itu bisa dijadikan sebagai support dan resisten. Kemudian pakai Bollinger Band. Nah, Bollinger Band itu juga terbentuk dari moving average. Jadi itu bisa dijadikan sebagai apa namanya support resisten dinamis. MA pun juga sama. Bisa dijadikan sebagai sebuah support dan resisten yang dinamis. Kemudian selain itu, bisa untuk membaca arah tren. Seperti tadi yang saya contohkan, seperti contoh-contoh tadi, beberapa saham, kalau kita lihat memang ada yang masih downtrend, ada yang uptrend dalam jangka pendek, dan sebagainya. Nah, untuk sebagai support dan resisten seperti apa? Apabila harga berada di atas MA, atau cenderung bullish gitu ya, di atas moving average-nya, maka MA bertindak sebagai support. Nah, kalau di contohnya tadi, kita lihat, ada Astra Internasional ataupun Avia gitu ya. Namun kalau harga berada di bawah MA atau bearish, nah MA-nya sebagai resisten. Kalau kita lihat tadi, si Avia di MA5-nya, dia berada di atas MA5, tapi masih di bawah MA60. Yang berarti misalnya supportnya adalah MA5 dan resistennya adalah MA60. Gitu, jadi nanti bisa dijadikan sebagai sebuah patokan support dan resistennya. Nah, penggunaan MA pun juga ini tergantung dari karakteristik teman-teman sendiri. Misalnya seperti apa? Misalnya, kalau teman-teman cenderung short trading gitu ya, misalnya swing trade ataupun
Kalau scalping agak sulit ya, karena scalping mesti baca volume dan bid offer segala macam. Kalau misalnya swing trade atau day trade seperti itu, menggunakan MA nggak masalah. Tapi gunakanlah MA yang kecil, 5, 10, ataupun 20 gitu ya, untuk menganalisis trennya. Jangan kebalik, kalau misalnya teman-teman memang periode investasinya atau tradingnya jangka menengah ke panjang, teman-teman bisa menggunakan MA20 sama MA200, MA60 sama MA200. Karena 60 dan 200 kan mencerminkan periode yang panjang. Sehingga teman-teman ngelihatnya pun juga chartnya jangan chart daily, tapi chartnya weekly gitu. Jadi lebih enak. Sudah long term investment, menggunakan chart weekly dan menggunakan MA-nya 60 dan 200. Jadi lebih terlihat lagi. Berbeda dengan teman-teman nanti yang short term trader. Kalau teman-teman short term trader, nanti biasanya pakainya MA yang kecil-kecil aja. Jadi untuk lihat, oh supportnya di sini, resistennya di sini pakai MA. Nah, resisten EMA itu bisa juga digunakan sebagai sebuah target. Jadi lebih enak untuk tradingnya lebih cepat gitu ya. Ke depannya seperti apa. Nah, kita bahas selanjutnya. Nah, jika menggunakan misalnya nih, menggunakan MA20 gitu ya, maka pergerakan harga dikatakan uptrend. Nah, seperti yang saya katakan tadi di chart. Jika berada di atas MA20 nih, MA20-nya itu kalau nggak salah yang warnanya merah ini. Ini dikatakan uptrend karena apa? Karena pergerakan harganya ini berada di atas MA20. Tapi kalau kita menggunakan MA60, nah ini tergantung dari sudut pandang ya, POV-nya mau seperti apa. Kalau sudut pandangnya menggunakan yang jangka menengah ataupun yang long investment tadi menggunakan MA60, ya udah kita masih bisa bilang bahwa ini adalah pergerakannya masih cenderung bearish. Tapi kalau kita mau yang short term trading pakai MA5 20 gitu, nah ini lebih enak karena oh ini sudah bullish, kita bisa beli di area mana. Nah, untuk permasalahan beli di area mana, itu nanti bisa menggunakan EMA, bisa tidak menggunakan EMA. Nanti bisa menggunakan dari sisi, ya baca volume bisa, dari Fibonacci bisa. Bagaimana caranya baca Fibonacci, nanti teman-teman bisa ubek-ubek tuh di Instagram atau YouTube-nya MNC Sekuritas. Di situ saya pernah membahas tentang Fibonacci untuk melihat dari sisi retracement-nya atau pullback-nya akan sejauh apa, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah patokan untuk jual beli ke depannya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tergantung dari POV-nya. Kita mau menggunakan apa? Dalam jangka pendek, ini adalah uptrend pergerakan harga sahamnya. Namun dalam jangka menengahnya, ini masih kondisinya belum bisa tembus MA60, ya berarti masih cenderung bearish. Apalagi lebih enak kalau tembus dari MA60 dibarengi dengan naiknya volume. Itu lebih enak lagi untuk breakout-nya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah, kalau kita lihat secara teoritis ya, kalau kita pakai emiten-emiten atau saham-saham yang strong uptrend seperti ini, MA5 ini dapat dijadikan sebagai support atau stop loss-nya. Kelemahannya MA ini, kalau saya lihat sendiri, saya lihat secara pribadi gitu ya, apabila kita menggunakan MA, maka jarak stop loss-nya ini agak terlalu jauh misalnya dengan closing-nya. Atau jarak resistennya terlalu jauh dengan harga saat ini. Nah, itu kelemahannya di situ. Maka kita harus melihat atau mengkombinasikan dengan berbagai macam. Misalnya support resisten dari candle-nya sendiri, ataupun support resisten baik dari sisi Fibonacci retrace ataupun Fibonacci projection-nya. Nah, kita lihat sini. Ini sahamnya uptrend nih. Ini sahamnya Raja. Sahamnya masih uptrend. Saya pakai MA5 sebagai area stop loss-nya. Tapi kalau saya pakai MA5 sebagai area stop loss-nya, nampaknya terlalu jauh ya. Jadi untuk risk reward-nya nanti takutnya nggak dapat gitu ya. Jadi nggak imbang. Nggak, misalnya 1:2 atau 1:3. Jadi teman-teman tetap harus cenderung untuk custom sendiri. Saya mau pakai MA ditambah dengan pergerakan harga candlestick-nya seperti apa, itu nggak masalah. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sahamnya downtrend. Kalau nggak salah ini tadi AMRT. Secara teoritis sahamnya ini lagi downtrend. Kalau kita lihat pun dari tanpa MA pun ini juga kelihatan masih downtrend. Maka MA5, nah ini seperti yang saya contohkan tadi, ini bisa dijadikan sebuah area resistennya. Kalau break dari MA5,
target selanjutnya di mana, Pak? Target selanjutnya pakai aja. Misalnya tadi ada yang pakai MA10. Nah, seperti itu. Pakai MA10 boleh, atau pakai MA20. Nanti bisa jadi sebuah support ataupun resisten, ataupun misalnya resisten itu target-target berikutnya untuk pergerakan harga saham. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat, saya pakai contoh, kita ke chart lagi gitu ya. Nah, ini ada yang tanya, apa bentuk support dan resistennya, Pak? Oke, kita lihat nanti untuk bentuk support dan resistennya dari si MA sendiri. Ini kita pakai, saya bersihkan dulu dari ini. Ini saya pakainya, ini juga saya bersihkan. Saya pakai indikatornya MA biasa aja ya. Nah, 1, 2, 3. Ini saya pakai MA-nya yang terkecil adalah MA5. Sebentar, saya ganti stylenya dulu supaya lebih jelas. Kemudian ini adalah MA20. Dan yang berikutnya di sini 200. Sorry, 60 aja. 200 kejauhan nanti. Nah, ini bisa kita lihat nih. Oke. Kalau kita lihat di sini dari sisi support ataupun resistennya yang bisa kita cermati bersama gitu ya, bahwa untuk pergerakan dari ini, kita pakai contohnya BRI ya. Ini bukan rekomendasi, jadi ini hanya sebagai sebuah contoh. Kalau kita lihat di sini MA berapa ini? MA5-nya ini berada di harganya 3.720. Nah, ini apakah cocok ini nanti dijadikan sebagai sebuah support? Karena harga sekarang 3860. Akan terlalu jauh gitu ya untuk pergerakan harganya. Ini kita lihat di sini. Nah, pergerakan harganya untuk supportnya terlalu jauh. Jadi nanti kita bisa kombinasikan dengan misalnya menggunakan support resistant candlestick-nya. Misal kita bisa letakkan untuk supportnya di area sini. Di area 3.810. Ya, ini masih cenderung masuk akal ketimbang supportnya berada di area 3.720-an. Nah, ini yang bisa kita kombinasikan di sini. Nah, kita lihat di sini. Resistennya berapa, Pak? Oh, resistennya pakai MA60 dan 20-nya aja. Misalnya di MA20-nya itu berada di area 3.990. Nah, ini adalah resisten yang harus di-break oleh pergerakan BBRI ke depannya. Kalau break arahnya kemana ya? Target jangka pendeknya paling enggak, ini MA60-nya yang harus di-break di area 3.950-an. Nanti kalau di-break arahnya kemana? Arahnya ke area 3.990 atau ke area 4.000. Nah, ini adalah support dan resistennya. Kita lihat dari pergerakan saham lain. Misalnya ada Adro. Nah, ini seperti Adro. Ini Adro-nya koreksi 6%. Ya, kita jadikan aja ini, yang hijau ini, si MA60 sebagai resisten. Supportnya, nah kebetulan si Adro tadi lowestnya ini nyentuh support di area 1.700. Jadi supportnya kita bisa pakai ini, si MA5-nya. Kemudian resistennya kita bisa menggunakan si MA60-nya. Gitu, jadi untuk support dan resisten. Wah, ini ada yang tanya CDIA dan Dewa. Untuk pertanyaan saham, teman-teman mungkin bisa ditanyakan di morning meeting ya. Kita ada morning meeting setiap hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 8.55. Nanti teman-teman bisa pantau di IG-nya MNC Sekuritas ataupun di YouTube-nya MNC Sekuritas. Jadi nanti bisa tanya saham-sahamnya di situ. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau saya bahas saham terlalu banyak, kasihan morning meeting-nya besok gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Di sini saya contohkan misalnya saham apa lagi ya? Yang lagi hits misalnya nih Ratu deh. Nah, kita lihat di sini Ratu. Harga tutupannya 8.800. Apabila kita menggunakan MA5 sebagai supportnya, ya ini terlalu jauh. Nah, teman-teman di sini bisa untuk kombinasi dengan formasi candle-nya, dengan support resistance candle-nya dan segala macam. Atau dengan Fibonacci juga bisa. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan MA sebagai sinyal jual beli? Ingat, hanya sebagai sinyal jual dan beli, bukan patokan harus beli di sini menggunakan MA dan sebagainya. Saya mengambil contoh
eh balik lagi deh ke Astra. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Di Juni. Di Juni, ini Juni tanggal 23, Astra closing di 4430. Ketika Astra break pensil saya hilang. Ketika Astra break dari MA5-nya, ini merupakan salah satu indikasi kalau pergerakannya mau uptrend ke depannya. Oke? Apalagi ini kita lihat MA5-nya cross sama MA20, yang berarti MA-nya ini membentuk adanya golden cross. Gitu ya. Sehingga ini menandakan satu indikasi lagi bahwa si Astra International ini akan segera uptrend. Ditambah lagi ini cross lagi di sini. Ya sudah, ini akan cenderung uptrend ke depannya. Melakukan belinya di mana? Nah, melakukan pembeliannya kita lihat pada saat momen-momen si harga ini memotong pergerakan si MA-nya. Nih, misalnya ketika MA5 dan 60 berpotongan seperti ini, ya ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk melakukan pembelian dan sehingga harganya akan cenderung naik seperti itu. Oke, Pak, bentuk support itu naik. Oh, kalau kita lihat di sini ya, misalnya contohnya si Astra ini, supportnya ini, nah ini di bawahnya sini. Ini supportnya si Astra, yakni di area kalau kita pakai MA5 itu di 5810, ini sebagai area supportnya. Jadi saya jelaskan mungkin support itu adalah kalau kita berada di sebuah ruangan, support itu lantainya, resisten itu atapnya. Ketika kita melempar sebuah bola, memantul ke atap gitu ya, memantul resisten, dan belum bisa tembus, ya berarti dia akan berbalik lagi turun ke area supportnya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini untuk dari sisi support dan resistennya. Kapan kita jualan? Nah, kapan kita jualan, kita bisa menggunakan beberapa hal. Yang pertama, apabila harganya memotong ke bawah sinyal MA. Oke? Ini boleh. Atau sinyal MA-nya berpotongan. MA5 memotong MA20 misalnya ke bawah. Itu menjadi sebuah dead cross. Oke, tapi itu jauh Pak supportnya. Betul. Maka dari itu kita harus kombinasikan dengan supportnya candle. Jadi nggak melulu selalu pakai MA, tapi kita bisa kombinasikan dengan support dan resistance candle. Sehingga risk rewardnya akan dapat gitu ya, 1:2 atau 1:3. Itu akan lebih enak. Nah, saya tunjukkan misalnya kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual pakai AMRT. Nih saya agak tarik panjang ya. Nah, ini pada saat di bulan apa ini? April. Si AMRT MA5-nya memotong MA60 dan harganya tembus. Di sini kita bisa melakukan pembelian. Kapan kita melakukan penjualan? Ya, kita bisa melakukan penjualan ketika harganya memotong MA5-nya. Atau MA5-nya juga berpotongan ke bawah seperti ini dengan MA20. Ini namanya dead cross si MA-nya sendiri. Nah, menarik kan? Pak, tapi kalau di sini saya kehilangan momentum dong, tidak jual di pucuk. Ya nggak masalah, spreadnya ini pun juga besar. Ini kalau kita mau menggunakan MA, ketimbang nanti sudah makin turun, nggak dijual-jual malah rugi. Yang penting di sini adalah kita belajar juga dari sisi trading plan dan juga money manajemennya. Jadi lebih enak. Nggak melulu harus jual di pucuk, dapat di pucuk, atau dapat di bawah gitu ya, kemudian jual di pucuk. Nggak selalu melulu seideal itu. Kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, ini juga spreadnya kan juga lumayan. Misalnya ini di harga berapa ini? 2050, kemudian jualannya di harga 2500, sudah 500 poin. Kan lumayan gitu. Nah, jadi ketika nanti teman-teman melihat ada posisi seperti ini, nih saya hapus dulu drawingnya. Ketika MA-nya berpotongan seperti ini sudah menandakan adanya sinyal-sinyal bearish. Nah, ini kita lihat di sini. Beberapa hal atau beberapa waktu ini sudah disampaikan di chartnya AMRT beserta dari MA-nya. Oke, lalu bagaimana dengan nanti? Nah, nantinya bagaimana? Ya, nanti kita tinggal lihat apakah ini nanti bisa berpotongan atau enggak. Gitu ya, dari si AMRT. Karena kalau saya melihat dari sisi ini,
Nah, ini posisi si MA-nya ini masih cenderung turun. Kenapa harus April? Nah, ini hanya sebuah contoh. Kita backtest, kita lihat historinya ya dari si pergerakan MA-nya. Saya mau mencontohkan yang sudah ada dulu. Kita lihat di sini pergerakan MA-nya seperti apa. Kalau pergerakan MA ke depannya kan saya belum bisa menghitung dan si mesinnya juga belum bisa menghitung karena pergerakan harganya belum terbentuk. Gitu. Jadi contohnya secara historikal sehingga nanti teman-teman bisa melihat, oh, MA-nya sudah berpotongan ke atas, sudah golden cross. Berarti ini tanda-tandanya sudah mau uptrend. Saya bisa melakukan pembelian. Kedepannya lagi, oh, tanda-tandanya ini MA-nya dead cross. Ya berarti saya bisa melakukan penjualan. Seperti itu. Jadi kita menggunakan beberapa data historical untuk kita nanti melihat ke depannya seperti apa. Untuk pembelajaran kita ke depannya seperti apa. Jadi akan lebih enak gitu ya untuk ke depannya seperti apa. Nah, mungkin kira-kira gitu untuk IG Live kita kali ini, di Research Corner kali ini, membaca arah market menggunakan moving average. Semoga teman-teman ini juga bisa memahami bagaimana pergerakan MA, terbentuknya dari apa, dan bagaimana kita mempergunakan MA ke depannya. Apakah sebagai support dan resisten begitu ya, ataupun sebagai area beli jual, kita tinggal lihat apakah itu golden cross atau dead cross. Jadi dari indikator sederhana ini kita bisa paling tidak membaca arah market ke depannya. Semoga riset corner kali ini berguna bagi teman-teman, bermanfaat bagi teman-teman ke depannya untuk trading dari teman-teman sendiri. Kemudian karena waktunya sudah cukup terbatas, saya Didit dari tim riset MNC Sekuritas, pamit undur diri. Jangan lupa tonton morning meeting setiap hari Senin sampai Jumat di hari bursa, jam 8.30 sampai 8.55. Di situ kita akan membahas sentimen global dan domestik, dan juga teman-teman kalau mau tanya-tanya saham bisa pantau terus di IG MNC Sekuritas dan YouTube MNC Sekuritas. Saya Didit mewakili tim riset MNC Sekuritas, pamit undur diri. Happy trading, happy cuan, dan selamat sore.